Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Sil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon selalu salawat ini bisa tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Sil TV, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita kembali di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah nanti kita akan bersoal jawab di 0811-755-0606. Antum juga bisa melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp, SMS, dan juga telepon insya Allah. Kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung dan terhubung bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di hari ini, Ustaz? Bikhairi wa ni'am. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Baik, Ustaz, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita barangkali akan minta izin langsung saja untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Tapi sebelumnya kita informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV, untuk yang menelpon lebih fokus ke telepon saja untuk mengecilkan volume televisi atau dimatikan saja televisinya. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah halal kalau kita menerima beasiswa dari perusahaan rokok? Jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Perusahaan rokok adalah perusahaan haram karena mereka memproduksi sesuatu alat pembunuh manusia. Telah tertulis memang mereka yang sendiri menulis. Dibungkusnya rokok membunuh Anda, dapat membunuh Anda. Maka bekerja di sana dan hasil keuntungan di perusahaan tersebut, menjualkan produknya dan mengkonsumsi produknya, semuanya adalah haram. Maka uang hasil dari keuntungan perusahaan tadi, sebagiannya diberikannya uang haram itu untuk beasiswa. Apakah dibolehkan? Tentu karena dia uang haram, haramnya bukan karena zatnya, tapi dia diharamkan karena Allah Azza wa Jalla mengharamkan seseorang untuk membunuh diri, sedangkan mereka memproduksi alat pembunuh diri, bunuh jiwa. Maka dia diharamkan karena perbuatannya. Hal yang seperti ini, bahwa uangnya itu untuk fakir miskin, halal. Maka bila Anda yang ingin belajar menuntut ilmu dunia dan ilmu lainnya, ilmu syar'i, bila ilmu itu berguna untuk masyarakat dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri, maka dibolehkan Anda menggunakan dana haram tersebut, karena dana haram itu untuk fakir miskin, hukumnya haram. Wabillahi taufiq. Baik, nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kembali kita informasikan untuk antum yang ingin menelpon langsung mengenai pertanyaan seputar muamalah, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita di 081175500606. Atau untuk antum yang baru bergabung menyimak kita di kesempatan hari ini, kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Ustadz, ketika nilai mata uang dolar melemah, saya membeli dolar. Lalu ketika nilai dolar tinggi pada saat sekarang ini, saya ingin menjual dolar yang saya punya. Bolehkah hal seperti ini saya lakukan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh bila membeli dan menjualnya secara fisik dan Anda terima di majelis akad. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukumnya tabungan pendidikan yang di dalamnya disertakan asuransi? Syukran Ustadz. Tabungan pendidikan yang di dalamnya disertakan asuransi. Nah, Asuransi akad yang mengandung unsur riba dan gharar. Maka dia disepakati oleh para ulama dunia, hukumnya adalah haram. Maka Anda nabung pendidikan boleh, tapi jangan pakai ada asuransinya. Wabillahi taufiq. baik, nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali menunggu pertanyaan antum atau telepon antum di 0811-755-0606 sambil kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, menurut Islam, saya mempunyai kredit motor dengan angsuran selama 36 bulan. DP 6 juta dan sudah saya angsur selama 14 bulan. Pertanyaannya Ustadz, apa hukumnya menurut Islam kredit itu? Jazakallahu khairan Ustadz. Apa yang dimaksud dengan kredit oleh Anda? Seperti apa mekanismenya? Nah, di sini tidak dijelaskan Ustaz. Kalau yang Anda maksud kredit, Anda membeli motor ke teman. Ya, kata teman, kamu kan nggak ada uang tunaikan ya? Nggak ada. Ini saya jual kepadamu seharga 12 juta rupiah. Memang kamu beli berapa? Saya beli 10 juta, tapi saya beli cash. Terus kalau saya terlambat membayar, alhamdulillah tidak ada denda. Tapi kamu serahkan jaminan yang lain, mungkin surat tanah, sertifikat. Sehingga kalau la qadarullah terjadi sesuatu, saya tidak dirugikan. Ya. Ini hukumnya boleh. Ini namanya jual beli kredit juga. Tapi kalau yang Anda maksud dengan jual beli kredit motor adalah apa yang dilakukan oleh pihak leasing. Anda datang ke leasing nggak ada motor dia hanya lembaga keuangan. Anda datang ke sana, lalu kemudian Anda sampaikan tujuan Anda ingin memiliki motor tapi tidak punya uang tunai. Maka dia katakan spek motor yang Anda inginkan seperti apa, seperti ini. Kata dia, ini berapa harganya itu? 10 juta. Ini uang 10 juta, kau pergilah beli, nanti kau bayar 12 juta. Dan bila terlambat, kamu dikenakan sanksi, bayar harus lebih. Maka ini namanya riba. Dan saya tidak paham kredit apa yang dimaksud oleh padanya. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan penanya yang menanya untuk kesempatan hari ini bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita kembali informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Untuk yang baru saja menyimak kita di kesempatan hari ini di live interaktif muamalah kontemporer, untuk bisa bergabung langsung untuk pertanyaan yang antum miliki di 081175500606. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, sebelum mendapatkan pekerjaan saya yang sekarang, saya bisa melakukan ibadah wajib di masjid, kemudian ditambah sunnahnya, serta membantu pekerjaan orang tua. Tetapi setelah mendapatkan pekerjaan yang sekarang, untuk sholat berjamaah di masjid pun belum terlaksana sepenuhnya.
Begitu juga sunnah dan membantu orang tua. Belum bisa terlaksana semuanya karena pekerjaan ini. Adakah saran untuk saya untuk pekerjaan ini, Ustaz? Nah, Wallahu a'lam. Tergantung, kalau dari pekerjaan pertama Anda sudah terpenuhi kebutuhan pokok hidup Anda, cukup. Dunia Anda kejar, walaupun ada kerja 24 jam, tidak bakal cukup untuk kebutuhan Anda. Anda akan merasa terlalu kurang. Begitu memang tabiat manusia. Tapi kebutuhan pokok terpenuhi dengan pekerjaan yang banyak, yang bisa Anda bermaksimal ibadah, ya cukup. Wallahu a'lam. nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini, dan nasihatnya dari Ustaz mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya seorang istri dari suami yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Bolehkah saya mendaftar haji dengan uang pajak jika tidak dengan uang penghasilan suami dari pajak tersebut? Atau saya mendaftar dari uang mahar yang diberikan oleh suami waktu menikah dulu? Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau Anda tidak punya pendapatan lain yang halal, tidak ada harta lain yang halal, mungkin diberikan orang tua, diberikan oleh saudara-saudari, semoga yang Anda terima adalah halal. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita informasikan kembali untuk Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Kita tunggu telepon antum di 081175500606 sambil kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh kita membeli buku fotokopian untuk tugas kuliah? Jika tidak boleh, bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah harus beli buku yang asli yang notabene-nya mahal? Jazakallahu khairan Ustadz. Allah barik fiik. Kalau Anda tidak mampu membeli yang mahal, tulis sendiri. Murah, gratis malah kalau Anda tulis sendiri. Ya. Tapi kalau tidak bisa nulisnya, ya, orang untuk menulis tadi mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran. Ya. Dan dia jual dan hak ciptanya dia kuasai. Lalu kemudian dia melarang orang lain untuk menggandakan, mengkopi, ya. Kalau alasan apapun juga, itu haknya dia. Haknya dia. Kalau Anda baca, Anda hafal, terserah Anda, tidak ada masalah. Tapi Anda gandakan, dia sudah melarang. Dia kan nggak pernah melarang bahwa buku ini tidak boleh dibaca dan dihafal. Ya, yang dilarang hanya tidak boleh mengkopi, menggandakan. Nah, Wabillahi itu. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang dijawab oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk antum yang bertanya untuk hari ini. Kita kembali bacakan di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, saya mau tanya hukum fikihnya oleh-oleh umroh yang dibeli di Indonesia bukan bawa dari Arab, dan yang ngasihnya nggak jujur bilang kalau oleh-olehnya bukan dari Arab. Yang parahnya kalau air zam-zamnya nggak asli, soalnya saya punya beberapa oleh-oleh air zam-zam, botolnya sama, tapi saya taruh di kulkas yang botol berbulan-bulan tetap cair. Tapi ada yang baru 2 hari udah beku. Mungkinkah yang beku itu palsu? Atau apakah jadi dosa kalau kita ngasih air zam-zam yang tidak asli? Nah, Ustaz. Dia kan tidak tahu asli tidak aslinya. Dan Anda terima, Anda tidak memberikan hadiah pun tidak ada yang marah. Karena Anda mamanya pulang umroh atau haji, barang pribadi Anda pun banyak. Apalagi ditambah kalau barang oleh-oleh tadi. Tidak dia berikan apa-apa kepada tetangganya, mohon maaf, saya tidak punya apa-apa. Ya, tidak ada yang marah, biasa aja. Mereka datang pun ketika Anda pulang umroh ingin memberikan selamat, tidak juga mungkin menginginkan hadiah Anda. Ya,
Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Orang tua saya jual rumah kontrakan dengan sekian rupiah ke suami istri. Lalu istri ini bicara diam-diam dengan orang tua saya bahwa uangnya tidak semua dikasihkan. Dan untuk merahasiakan dari suaminya karena takut dihabisi oleh suaminya, dan istrinya bilang sisanya akan dibayarkan 2 bulan lagi. Berjalan sampai 6 tahun tapi hutang ini tidak dibayar-bayar. Sampai akhirnya saya yang turun tangan, saya tagih di bulan Januari 2023. Belum ada, dan sampai di bulan April 2023 dia datang dengan meminta saya buat surat pernyataan kalau dia akan bayar di bulan Mei 2023. Dan di surat pernyataan itu saya tambahkan juga konsekuensi apabila tidak dibayarkan maka rumah itu kami bayarkan kembali sejumlah waktu yang dia bayar 6 tahun yang lalu. Dan di bulan Mei dia tidak bisa menepati janjinya lagi. Akhirnya uang itu kami kembalikan lagi Ustadz. Dan suaminya baru diceritakan oleh istrinya kalau dia punya utang setelah tanggal kesepakatan. Pertanyaan saya Ustadz, apakah di dalam Islam diperbolehkan saya ambil lagi sesuai dengan surat pernyataan dia? Atau termasuk saya orang yang zolim? Jazakallahu khairan Ustadz. Dalam perjanjian tidak ada kan perjanjian jual beli pertama bahwa bila tidak ada pelunasan maka jual beli batal, kan tidak ada. Nah. Kalau tidak ada, ya memang Anda zalim. Ya. Baik. Lalu terusnya apa yang Anda lakukan? Ya, Anda bawa ke pihak berwenang, berwajib ke pihak polisi atau ke pengadilan, diajukan dia somasi bahwa dia telah menipu Anda, di mana orang tua Anda, di mana rumah sudah dia terima dan dipakai 6 tahun lalu dan uang tidak dibayar. Dan disetarakan dengan emas per hari ini. Emas 6 tahun yang lalu mungkin di bawah 1 jutaan. Sekarang 1.300.000. Berarti harga sisa yang harus dia bayar itu kali ditambahkan dengan sesuai pertambahan emas. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya membuka loket cicilan leasing dan KPR Ustadz dengan nominal transaksi dengan nominal keuntungan setiap transaksi Rp3.000? Jazakallahu khairan Ustadz. Kalau Anda yakin bahwa dia mencicil masih pokok hutangnya, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak tahu, kemungkinan dia sudah lunas pokok hutangnya. Tapi pihak leasing mewajibkan ya untuk membayar bunganya juga. Maka ini Anda membantu penarikan bunga, maka tolong menolong di dalam dosa riba Anda juga terkena. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, jika ada perusahaan mendapatkan tender pengadaan barang dari perusahaan ke owner harganya 70, sedangkan modalnya hanya 50. Nah, karyawan dari perusahaan yang menang tender mendapat harga yang lebih murah, misal 35. Nah, bolehkah karyawan tersebut mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut tanpa memberitahu perusahaan tempat ia bekerja? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, paham saya. Nah, mana ulangi Ustaz. Jika ada perusahaan mendapatkan tender pengadaan barang dari perusahaan ke owner harganya 70. Karyawan dari perusahaan yang menang tender mendapatkan harga yang lebih murah, semisal 35 Ustaz. Bolehkah karyawan tersebut mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut tanpa memberitahu perusahaan tempat dia bekerja? Nah, Ustaz. Maksudnya seperti apa dia mengambil keuntungan? Dari selisih harganya katanya Ustaz. Ya, maksudnya seperti apa? Tidak dijelaskan Ustaz. Skip. Nah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz, saya pedagang sembako, di tempat saya gas yang 3 kilo lagi susah. Orang sudah banyak yang mencari, di tempat saya masih ada. Orang sudah banyak mencari ke berbagai tempat, tapi di tempat saya masih ada. Apakah boleh saya menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari yang biasanya Ustadz? Nah, Itu ada ketentuan dari pemerintah, di mana dia menjual harus harganya ditetapkan oleh pemerintah. Bila Anda menjual lebih, secara syariat tidak ada masalah, sambil saling redho, tapi Anda berdosa karena sudah bermaksiat menentang aturan pemerintah. Belum lagi kalau disidak Anda mungkin selain berdosa kepada Allah, Anda juga akan dikenakan hukum sanksi pihak negara. Wallahu a'lam. nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita mendaftar haji atau umroh dengan biro travel yang menggunakan sistem MLM? Apakah kita berdosa Ustadz? Jazakallahu khairan. Apa maksud sistem MLM itu dalam biro haji seperti apa? Ini kembali tidak dijelaskan Ustadz. Skip aja. Nah, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimanakah jika rumah KPR cara menjualnya Ustadz? Setelah sadar itu tidak sesuai dengan sistem ataupun syariat Islam alias riba. Nah Ustadz. Bagaimana? Cara menjual rumah KPR yang disadari itu adalah riba. Bagaimana menjual ya? Anda jual lah seperti. Nah, Tanya bagaimana membeli, bagaimana menjual, itu jangan tanyakan ke Ustadz, itu tanyakanlah ke pihak marketing. baik. Nah, mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya perkara uang di zaman sekarang yang jelas-jelas riba karena perbedaan nilai tukar. Dan perbankan yang juga jelas Itu pernyataan siapa? Riba. Itu pernyataan Ibrahim Fadillo, seorang muslim di Spanyol dan bukan ahli ilmu di bidangnya. Nah, Kemudian diikuti di Indonesia dengan gerakan kembali kepada dinar dan dirham yang diketuai oleh Zaim Saidi dan grupnya. Ya. Maka jangan mengambil hukum syariat bukan dari ahli ilmu yang mengerti agama Allah. Uang kartal sekarang yang berbeda antara satu dan lainnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan sejarah uang itu memang sejarah uang di masa Nabi adalah emas dan perak. Tapi itu juga bukan uang Nabi. Itu emas, uang dinar, itu adalah uangnya orang Romawi Kristen. Dan uang dirham dari perak yang ada di masa Nabi itu adalah uangnya Persia Majus, penyembah api. Ya. Di masa itu Nabi mendapatkan uang adalah itu tidak ada masalah. Umar ingin menjadikan uang dari kulit unta. Para sahabat Nabi yang ada di sekitar Umar bin Khattab Amirul Mukminin di waktu itu, mereka tidak mengatakan itu riba dan tidak riba. Tapi mereka lihat bahwa itu bisa merusak ekosistem di mana akan banyak hilang unta karena kulitnya akan diambil orang untuk dijadikan sebagai uang. Sedangkan unta di tanah padang pasir adalah kebutuhan pokok hidup mereka. Karena itu Umar tidak jadi. Artinya,
Kalau Umar jadi, tidak ada masalah. Itu juga uang sesuai dengan syariat Islam. Dan kulit unta tentu nggak ada di Indonesia. Berarti uang Anda akan jadi apa? Kulit kambing atau kulit kerbau? Apakah sama nilai kulit unta dengan kulit kerbau dan kambing? Tentu tidak juga. Maka sebagian orang yang berpendapat bahwa kalau uang kertas itu adalah riba karena tidak sama nilainya, ada yang nilainya 1.000, ada yang 20, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, padahal sama-sama kertas. Bahkan sama-sama kertas juga ada nilainya 1.600.000 satu lembar. Kalau dikonversi ke rupiah, ya. Kalau dikonversi ke mata uang tertinggi di dunia, dinar, ya, itu kalau rupiah 1 dinar itu mereka cuma 1 dinar lembar, Anda harus bayar 50.000, 63.000 1 dinar itu kertas itu. Apakah itu riba? Tidak. Ya, karena semua orang mengakui nilainya. Nilai itu diterbitkan oleh pemerintah. Dan di masa Imam Syafi'i ada uang fulus, uang dari tembaga, bukan emas dan perak. Apakah itu uang riba? Juga tidak. Bacalah referensi-referensi ulama dahulu. Jangan Anda belajar ilmu syar'i dari hanya omongan A dan B yang tidak punya referensi ilmu syar'i yang kuat. Wabillahi taufiq. Baik, nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku atau saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya melakukan trading pada pasar saham, di mana trading membeli saham dalam periode yang cenderung singkat pada harga tertentu, dengan harapan harga saham tersebut akan naik pada waktu yang akan datang? Itu berdasarkan banyak materi. Kenaikan harga saham dapat diprediksi melalui berbagai metode perhitungan, dengan cara menghitung grafik pergerakan harga saham, yang dimana hal ini juga sering digunakan oleh para penjual beras dalam melakukan spekulasi harga beras. Walaupun perhitungan tersebut tidak 100% tepat. Lalu apakah hal tersebut disebut juga spekulasi, Ustadz? Apa hukum spekulasi dalam bisnis, terutama dalam bidang pasar uang, dan sejauh mana spekulasi diperbolehkan dalam hukum bisnis Islam? Syukron, Ustadz. Spekulasi, kalau spekulasi itu berhubungan dengan gharar dalam jual beli, dia menjadi haram. Kalau terpenuhi rukun dan syarat jual beli, kemudian ada spekulasi, itu boleh. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, para tujar itu adalah mukhatirun para spekulan. Ya. Jam 3 malam, para pedagang sayur ambil sayur dari pasar induk. Jam 12 siang tidak laku, itu menjadi sampah. Jadi spekulasi tingkat tinggi itu. Ya. Apakah halal? Apakah haram? Bila dia membeli dengan cara yang halal, terpenuhi rukun dan syarat jual beli, ya, barangnya jelas ada, ya, harganya pun jelas, tidak mengandung unsur riba dan gharar, hukum asalnya adalah halal, walaupun spekulasi tingkat tinggi. Beras spekulasinya lebih kecil daripada sayur. Beras 2 tahun nggak laku, aman bila Anda simpan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan beras, tidak kelembaban tinggi, tidak ada air, ya, dia aman. Nggak laku sekarang, simpan aja, nanti Anda jual di bulan Ramadan.
atau pada saat gagal panen raya dapat Anda uang tersebut, boleh, tidak ada masalah. Adapun trading saham yang Anda tanyakan, apakah ada saham yang halal, itu dahulu. Saham yang halal itu adalah saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan penerbit saham yang perusahaan itu nol pinjaman riba di bank konvensional. 1. 2. Perusahaan itu tidak menempatkan dananya di bank riba, sehingga tidak ada masuk bunga riba menjadi pendapatan perusahaan. 3. Dia bergerak di bidang yang halal. 4. Bukan perusahaan core bisnis di bidang uang dan emas. Nah, biar terpenuhi itu, silahkan Anda trading saham. Bila saham sudah Anda terima, kapan Anda terima? Settlementnya T+2 apa 3, saya tidak tahu. Artinya kalau Anda beli di hari Selasa Anda beli, Rabu, Kamis, Jumat baru Anda terima. Anda baru boleh jual di hari Jumat. Walau harganya melambung dari Selasa di hari Rabu, di hari Kamis. Kenapa? Bila Anda jual sebelum Anda terima, Rasulullah mengharamkannya. La tabi' hatta taqbidahu. Jangan engkau jual sebelum barang Anda terima. Sekarang objeknya adalah saham yang mewakili perusahaan tersebut. Maka sebelum Anda terima, haram Anda jual. Bila Anda tetap menjualnya, terjadi perjudian, terjadi riba. Ya, terjadi perjudian, terjadi riba. Seperti apa perjudian? Saham belum terima sudah Anda jual. Sama dengan di trading di bursa komoditi yang ada di London. Ada kopi, ada minyak mentah, ada CPO, sawit dunia, dan nikel, ada besi, macam-macam di situ. Itu tidak akan pernah ada serah terima. Kalau Anda perkirakan kopi akan naik dengan perhitungan grafik tadi, ya, Anda beli sekarang kopi dengan jumlah sebanyak 10 ton. 10 ton mau Anda terima kemana? Kalau dikirimin dari Brazil ke rumah Anda, satu kampung penuh kopi. Ya, itu tidak bisa Anda terima. Lalu sebelum diterima, naik besoknya. Kopi entah di mana, tapi sudah Anda jual. Sehingga bertambah uang Anda, tadi Anda keluar uang 10 miliar, sekarang naik dapat 20 miliar. Anda tidak bayar 10 miliarnya, tahu-tahu 10 miliar masuk keuntungan tadi ke akun Anda. Ini perjudian. Wallahu a'lam. Sama juga dengan forex di platform. Ya, di mana dia store uang ke pihak platform sejumlah sekian ratus juta umpamanya. Hari ini dia beli, perkirakan dolar makin naik, dia beli dolar sekian ribu, yen diperkirakan naik, dia beli yen sekian ribu, ya. Kemudian bila ternyata naik, dia jual dan dapat dia selisihnya. Ya. Itu betul Anda beli yen, beli dolar. Tidak, itu hanya judi. Karena ketika Anda closing, tutup, ingin keluar dari platform tadi, itu masih ada umpamanya di tangan Anda, masih ada euro, franc, dan lain-lain, ya, yang belum Anda jual. Itu tidak ada. Kalau Anda ingin terima franc, euro, itu nggak bakal ada.
Yang ada hanya rupiah Anda yang bertambah. Jadi ini jual beli atau judi? Judi. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya mengenai trading saham tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811755606. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan harta haram untuk bayar pajak? Dan apakah boleh harta haram tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti pembelian voucher game? Naam Ustaz. Harta haram, kalau Anda bayarkan untuk pajak, berarti Anda dapat manfaat. Ya, berarti Anda menikmati harta haram itu. Ya, tidak boleh Anda dapat manfaat keuntungan dari harta haram itu. Anda berikanlah ke fakir miskin. Bukan sebagai sedekah, tapi untuk membersihkan harta Anda. Apalagi ke voucher game Anda berikan. Itu hukumnya haram. Wallah. Sudah dapat harta haram, beli yang haram, ya, maka dosa Anda berlipat ganda. Baik, nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kembali kita informasikan untuk antum yang ingin bertanya atau bersoal jawab seputar muamalah, silahkan ke 0811755606. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Irwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya punya teman yang suka jual hasil kebun berupa sayur-sayuran ke toke atau ke pengepul. Nah, waktu ditimbang misalnya 95 kilo sama toke cuma 95 kilo sama toke cuma dihitung 90 kilo. Sementara yang 5 kilo dianggap sebagai jaminan atau pengganti kalau ada yang rusak. Sistem jual beli seperti ini apakah sesuai syariat Islam Ustaz? Nah, ini zalim namanya. Dia beli 100 kilo, dia bayar cuma 90 kilo atau 95 kilo. Ya. Kalau dia kan bisa lihat dia barangnya buruk atau jelek. Apa juga jaminan-jaminan. Kalau dia ingin tahu, dia tawar aja. Ya, kalau umpamanya 100 kilo harganya adalah 1 juta, Anda katakan, Anda boleh nggak 150 ribu? Kalau itu boleh. Kalau dia setuju, ya bolehlah 150 ribu daripada mama lakunya nanti makin layu kata menjual. Itu boleh. Wabillahi taufiq. nah, taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz Hafizakumullah, izin bertanya, bagaimana menghitung waris bagi istri yang meninggalkan suami dan anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 1 orang? Apakah tas dompet juga uang takziah orang itu masuk ke warisan? Nah, Iya. Nah, Ustaz. Iya, masuk ke warisan. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu yang bertanya untuk kesempatan hari ini di 0811755606. Kita kembali bacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apa hukum uang yang didapat ojol dari membonceng wanita yang non mahram? Apakah halal atau haram? Nah, Ustadz. Uangnya halal. Perbuatannya yang haram membonceng istri mahram orang lain. Udah itu. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di 0811755606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya menanyakan, saya dan suami itu sama-sama bekerja dan membeli tanah bersama untuk tujuan dijual lagi dan sudah terpampang dijual tanah. Yang saya tanyakan Ustadz, suami telah meninggal bulan Januari 2024.
pembelian tanah Januari 2020. Suami mempunyai saudara 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayah suami sudah meninggal dan ibu suami masih ada. Berapakah bagian istri, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bagian istri pertama, haknya istri dikeluarkan dulu berapa persen dari kepemilikan aset tersebut. Sisa hak suami itu yang dibagi. Istri punya anak apa tidak? Suami punya anak atau tidak? Nah, tidak dijelaskan, Ustaz. Kalau suami ada anak, istri dapat 1/8. Kalau suami tidak ada anak, istri dapat 1/4. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum tabung arisan kurban, Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam, Ustaz. Apa itu tabung arisan kurban? Tidak dijelaskan, Ustaz. Baik. Kita skip aja, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Fadli mau bertanya tentang masalah bantuan dana penelitian atau hibah penelitian di perguruan tinggi. Biasanya ada tiap tahun dari pemerintah, Ustaz. Bagaimana dengan penggunaan dana seharusnya untuk penelitian, tapi lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi? Semisal, dananya malah di-DP-kan untuk beli sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Tidak sesuai RAB proposal penelitian yang diajukan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Tergantung akadnya dengan pemberi hibah. Kalau memberi hibah dalam proposal Anda sampaikan bahwasanya ada kebutuhan motor dan mobil, ya, dan pihak pemberi hibah setuju, apa salahnya? Tidak ada masalah. Tapi saya yakin dia tidak akan, kecuali objek penelitian Anda tentang motor dan mobil, ya, seperti itu. Kalau tidak, berarti berkhianat. Anda mengajukan proposal hibah X, dananya digunakan untuk yang lain. Itu namanya berkhianat. Uang khianat, uangnya adalah uang haram. Dinamakan juga dengan korupsi. Itu ghulul dalam syariat Allah, dan ghulul adalah bagian dari dosa besar. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya seorang pemilik kos mensyaratkan adanya jaminan atau deposit senilai 2 juta, misal, agar si penghuni kos menetap sesuai kontrak, misal diharapkan kontrak selama 1 tahun. Apakah ini dibolehkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Boleh. Nah, baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Apakah membeli skincare yang mengandung emas sama hukumnya seperti membeli emas yang harus tunai, Ustaz? Nah. Tidak. Anda beli skincare bukan beli emas. Emasnya berapa persen? Tidak dijelaskan. Kalau emasnya 90% itu beli emas, bukan beli skincare. Tapi kalau cuma 0,001%, itu bukan beli emas namanya. Billahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah, izin bertanya Ustaz, manakah yang lebih penting tetap bekerja tapi terlilit hutang pinjol, hutang kepada teman karena judi online, atau keluar dari pekerjaan untuk melunasi hutang tersebut dari dana BPJS Ketenagakerjaan? Saat ini saya punya anak dua yang sedang butuh biaya untuk sekolah. Nah, Ustaz. Yang wajib Anda lakukan
berhenti dari yang diharamkan oleh Allah. Berjudi diharamkan oleh Allah, berhenti dari situ. Konsekuensi berhenti dari yang diharamkan oleh Allah, ya Anda karena sudah Anda lakukan, ya otomatis Anda tanggunglah. Jangan lari dari kehidupan Anda setelah buat dosa, kemudian Anda pun melalaikan anak-anak istri Anda tidak bekerja lagi, tentu dosa Anda berlipat-lipat. Jangan satu dosa menjatuhkan Anda kepada dosa besar lainnya dengan melalaikan kewajiban Anda kepada anak istri Anda. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, izin bertanya, tahun lalu seperti biasa di masjid kami menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Dan setelah selesai, setelah dipotong biaya operasional, ternyata dana berkurban itu tidak habis, masih ada sisa. Tapi kalau dikembalikan ke seluruh peserta kurban, jumlahnya sedikit. Akhirnya oleh panitia sisa dana tersebut diserahkan ke masjid. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah sisa uang dana hewan kurban tersebut oleh panitia diserahkan ke masjid? Apakah harus diinformasikan terlebih dahulu kepada semua peserta kurban? Nah, Ustaz. Mereka menerimanya uang itu atas dasar apa? Atas dasar sewa hak mereka menyelenggarakan kurban, atau memang hanya untuk sebesar operasional saja? Kalau fungsi dari panitia kurban mewakili dari pihak berkurban, bukan mereka akadnya upah, ya, bukan sewa jasa, maka itu adalah uang pemilik kurban. Kembalikan walaupun sedikit. Kalau akadnya adalah jasa, ya, di mana itu adalah upah, itu adalah milik para panitia, terserah mereka. Mau mereka gunakan untuk dihabiskan atau untuk diinfakkan ke masjid. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, apa hukumnya Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya saya ingin mendaftar haji namun saat ini pemasukan hanya dari gaji suami yang bekerja di instansi yang ada unsur penarikan pajak? Nah, Ustaz. Baik. Bagi Anda, kalau tidak mendapatkan harta yang halal, bagi Anda boleh harta itu. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau bisa dipahami oleh yang bertanya mengenai jawaban Ustaz untuk kesempatan hari ini. Baik. Sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. 6. Baik, ada telepon di 081175500606. Baik, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon izin bertanya, semoga Ustaz berkenan untuk memberikan arahan dan jawaban. Dulu saya pernah bekerja di sebuah lembaga pendidikan swasta. Saya bekerja di unit MTS-nya. Namun yayasan sekolah swasta tersebut suka menahan uang kerajinan kerja para guru dan karyawan atau uang transport makan selama berbulan-bulan. Alasannya dikarenakan murid-murid banyak yang belum melunasi SPP. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah tindakan yang dilakukan yayasan tersebut bisa dibenarkan oleh syariat? Padahal kalau ditelaah lebih dalam, yayasan tersebut sebenarnya mampu memberikan hak kami karena pendapatan tahunan yayasan tersebut kisaran mencapai 3 miliar. Sementara gaji uang kerajinan kerja para karyawan dihitung tidak lebih dari 1 miliar per tahunnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Bila ada sengketa, Anda tinggal bawa
kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini mungkin ke Dinas Ketenagakerjaan atau ke pengadilan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Baik. Kezaliman terangkat dari diri Anda dan dari teman-teman Anda di satu profesi. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kembali kita informasikan untuk antum dan antuna, Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang mau bertanya silahkan ke 0811 755 0606 mengenai pertanyaan seputar muamalah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga dan memberi kesehatan. Ustadz izin bertanya, Ana membeli barang secara kredit di tetangga dengan membayar DP dan mencicil di setiap bulan. Apakah dibolehkan seperti ini, Ustaz? Naam. Boleh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara memberitahu orang tua terkait pembagian harta waris yang harus sesuai tuntunan agama? Karena beliau dan saudara-saudaranya akan membagi waris dari kakek nenek Ana dengan sama rata. Naam, Ustaz. Kalau orang tua Anda bisa tulis baca, Anda bawakanlah Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan surat An-Nisa Anda bukakan di halaman 11, 12, 13, 14, ayat 11, 12, 13, 14, dan ayat 176. Kalau mereka tidak bisa baca, Anda bacakan. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini di 081175500606. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, mana yang lebih afdol berkurban dekat masjid sekitar tapi tidak sesuai dengan sunnah penyembelihannya, atau berkurban jauh dari rumah yang sesuai dengan sunnah, sedangkan kita juga dapat kupon pembagian daging kurban di masjid sekitar tersebut? Nah, Ustadz. Ya, sesuai sunnah, Anda beli, Anda sembelih di rumah Anda. Alhamdulillah. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabiyun jalil, mengatakan, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu minna yudhahi anhu wa an ahli baitihi. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap laki-laki di antara kami pergi beli hewan kurban, lalu bawa ke rumahnya dan dia sembelih masing-masing di rumahnya untuk dirinya dan diri keluarganya. Baik. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit nasihat dari guru kita, Ustadz Irwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Faliyatafadhal mashkur, Ustadz. Tuhan yang khawati fillah, kita berada di hari-hari yang mulia. Rasulullah mengatakan, A'lamu ayyamid dunya, hari dunia yang terbesar adalah ayyamul ashar. Menurut yang lain, hadis Umar, fa'akshiru fihinna takbira wa tahlila wa tahmida. Maka kalian berada di hari 10 awal Zulhijjah, dan itu hari yang paling mulia di sisi Allah. Maka perbanyaklah bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan jazakumullah khairan untuk kesempatan dan juga waktunya dan juga ilmu yang sudah diberikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu dan juga nasihat dari Ustadz di 081175500606 untuk antum yang berinteraksi melalui pesan singkat di layanan WhatsApp bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah di pekan depan atau di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita lagi untuk menjawab persoalan-persoalan antum seputar muamalah di 081175500606. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan